ini kereta kenceng amat sampai bohlam ibu lagi tiduran jatuh ke perut ibu. Pada saat kejadian mereka masih hidup. Jadi lain suasana hatinya. Wah, ini ada gangguan pengendalian darah di selama saya. Terowongan Paledang mungkin buat warga Bogor dan sekitarnya mereka tidak asing dengan terowongan yang satu ini. Yang dimana terowongan ini hanya sebuah terowongan yang memiliki panjang 10 meter dan juga lebar 3 meter. Dan kalau dilihat sekilas, terowongan ini nampak hanya seperti terowongan yang biasa saja. Nah, tapi bagi warga sekitar, konon terowongan ini merupakan salah satu tempat yang dianggap sebagai tempat yang angker. Hal ini terlepas dengan sebuah tragedi kelam yang pernah terjadi di terowongan itu pada tahun 2000. Nah, di konten kali ini kita akan membahas atau bercerita tentang tragedi yang dimaksud dan juga tentang beberapa kisah-kisah mistis yang ada di terowongan Paledang ini. Sebelum kita bahas tragedinya, kita bahas dulu sedikit tentang terowongannya. Jadi terowongan Paledang ini guys merupakan sebuah terowongan jalur kereta api Bogor Sukabumi yang terletak di Jalan Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor. Nah, terowongan ini memiliki panjang 10 meter dan juga lebar hanya 3 meter saja. Dan ukuran itu benar-benar menyesuaikan dengan ukuran dari kereta api. Jadi kalau misalkan ada kereta api yang lewat ke terowongan itu benar-benar pas sesuai dengan ukuran keretanya. Jadi tidak ada celah sama sekali. Nah, terowongan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman era kolonial Belanda. Yang dimana terowongan itu merupakan hasil dari sistem kerja paksa yang dilakukan oleh pribumi. Dan bahkan menurut cerita tidak sedikit juga pada saat masa pembangunannya itu benar-benar memakan korban terutama dari kalangan pribumi. Nah, oleh sebab itu terowongan ini memang sudah dianggap sebagai terowongan yang angker. Terlebih lagi ditambah dengan tragedi yang terjadi pada tahun 2000 menjadikan terowongan ini semakin angker. 12 Januari tahun 2000 saat itu suasana stasiun Bogor nampak ramai penumpang yang hendak pergi ke Sukabumi. Dan di antara banyaknya penumpang terdapat 20 orang siswa yang hendak pergi ke Sukabumi untuk melakukan kemah karena kebetulan saat itu lagi suasana libur sekolah. Nah, saat semua penumpang naik ke dalam kereta, para pelajar itu malah naik ke atas gerbong kereta. Nah, padahal pada saat itu petugas stasiun sempat memperingatkan para siswa itu agar tidak naik ke atas gerbong kereta karena dikatakan bahwa kereta itu akan melewati sebuah terowongan. Tapi karena siswa ini entah ngeyel atau gimana, dia pun tidak menghiraukan peringatan tersebut. Akhirnya mereka semua tetap naik di atas gerbong kereta. Nah, jadi guys, pada tahun 2000 itu yang namanya penumpang naik di atas gerbong kereta itu ya cukup biasa. Dan aku pun kebetulan rumah aku dilalui oleh jalur kereta api Sukabumi Bogor. Dan di tahun 2000-an itu memang banyak sekali orang yang naik di atas gerbong kereta. Bahkan di sini tuh sampai ada beberapa kali kecelakaan karena di jalan keretanya itu terdapat satu kabel yang melintang gitu. Dan itu membuat orang-orang yang naik di atas itu kayak kena kabel, kemudian mereka sampai terjatuh. Dan bahkan itu sampai kayak seminggu sekali gitu korbannya. Sampai pada akhirnya saat itu kereta api Sukabumi Bogor itu sempat berhenti beroperasi untuk beberapa tahun. Singkat cerita, kereta pun sudah mulai berjalan dan pada saat itu mereka ya tidak apa-apa. Mereka nampak asik saja berada di atas gerbong kereta. Mereka kayak ngobrol-ngobrol sambil nyanyi-nyanyi sambil bercanda-canda di atas gerbong kereta itu. Tapi setelah kereta mulai mendekati terowongan Paledang, seketika suasananya menjadi berubah mencekam. Nah, saat melewati terowongan Paledang, para siswa itu benar-benar terjebak di atas gerbong kereta. Dan yang seperti yang aku bilang sebelumnya, ukuran dari terowongan itu benar-benar pas banget dengan ukuran kereta. Jadi terowongan itu sempit banget, bahkan tidak ada celah sama sekali, bahkan untuk orang yang berbaring di atas gerbong kereta. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, bisa kalian bayangkan bagaimana suasana saat itu di atas gerbong kereta yang dialami oleh para siswa itu. Dan jujur saja kalau aku membayangkan itu, kayaknya itu benar-benar ngeri banget guys. Ya, kita naik kereta di atas nih ceritanya, dan kita ya nggak bisa kemana-mana, kita hanya melihat ke depan dan itu ada terowongan yang membuat kita akan menghadapi sebuah kematian. Kejadian di terowongan ini karena lebih rendah itu tuh temboknya di bawah itu yang kena, bukan di atas. Karena mereka bawa tas ransel itu. Kalau nggak bawa tas ya paling tengkurap aja udah pas. Mereka kena ini palanya
Para siswa itu menghantam terowongan dan sampai terpental lalu tertindas oleh kereta api. Dan di saat yang sama juga terdapat suara dentuman yang terdengar oleh warga sekitar. Nah, sehingga warga sekitar yang mendengar itu langsung mereka berlari menuju sumber suara. Dan warga sekitar pun melihat apa yang terjadi di terowongan Paledang itu. Waktu itu ibu kan lagi duduk-duduk lagi tiduran sama cucu. Kata ibu begini, kok ini kereta kenceng amat, sampai bohlam ibu lagi tiduran jatuh ke perut ibu. Langsung ibu kereta masih panjang kan, ada yang di kereta, bu tolong, ada rangsel jatuh ke depan rumah ibu tuh ya. Kata ibu, oh iya nanti ibu ambilin, tapi ibu terus naik. Pas naik ibu lihat di sini udah penuh. Tragedi ini memakan korban jiwa sebanyak 12 orang yang tewas di tempat. Sementara yang lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawa mereka tidak tertolong. Para korban tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dan banyak di antara korban yang bahkan tubuhnya itu sampai hancur, dan beberapa di antaranya juga yang kayak tubuhnya itu terpisah satu sama lain. Seperti ada yang kepalanya itu terpisah dari tubuhnya. Dan bahkan ada beberapa bagian tubuh yang masih menempel di atas gerbong kereta dan juga di atas atap dari terowongan Paledang. Pada saat kejadian mereka masih hidup. Ya, dia menanyakan, Pak, kalau saya ini masih hidup, selamat. Setelah itu saya kembali lagi menengok, ternyata dia sudah meninggal dunia. Dan menurut warga sekitar yang menyaksikan itu, yang ikut melakukan evakuasi, pemandangan yang mereka saat itu benar-benar membuat mereka merinding. Ya gimana gak merinding, kalian bayangkan itu potongan tubuhnya itu berserakan di mana-mana, ada yang sampai hancur. Dan itu ya, entahlah aku gak bisa membayangkannya. Nah, ada satu cerita, jadi ada satu orang siswa yang saat itu masih sadar dan ditolong oleh warga. Dan kondisinya saat itu dia sadar tapi dia kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Nah, pada saat dia ditolong oleh warga itu, dia sempat menanyakan di mana bagian tubuhnya yang hilang itu. Dan saat itu warga pun kayak bingung saking banyaknya potongan tubuh yang berserakan di sana. Jadi ya warga pun tidak bisa memastikan mana yang milik siswa itu. Nah, tapi sayangnya setelah itu siswa itu pun tewas setelah dia mengalami batuk darah. Ya, yang separuhnya tidak sadar sama. Dia masih menanyakan, Pak, saya masih hidup atau saya masih selamat? Saya tidak apa-apa. Ya itu tidak lama dilihat kembali ya sudah meninggal juga. Karena memang tidak utuh organ tubuhnya. Nah, sebelum tragedi yang mengenaskan itu, memang terowongan ini sudah dianggap angker sebelumnya. Bahkan ada warga yang mengatakan bahwa tragedi tahun 2000 itu berkaitan dengan aura mistis yang ada di terowongan Paledang itu. Jadi sebelumnya udah dianggap angker, ditambah dengan tragedi tahun 2000 itu ya semakin angker lah tempat ini. Jadi malam itu tuh suasana hening, yang udah nggak seperti biasanya tuh warga apa gitu ya, merasakan keanehan itu sebelum kejadian nih. Cuman kita kan tidak sejauh itu berpikirnya, itu karena memang dari dulunya Paledangnya angker di atas juga emang sering kejadian di jembatan ini, sering kejadian ada orang yang bunuh diri dulu mah, ada yang gitu karena memang di Bogor terkenal ini Bongo ini memang angker. Dan karena dianggap angker, bahkan sampai gak banyak orang yang berani lewat terowongan Paledang ini sendirian, apalagi kalau lewatnya malam hari. Nah, konon setelah tragedi Paledang itu, banyak warga yang mengatakan bahwa mereka seringkali mendengar suara aneh dari dalam terowongan itu. Dan suara aneh yang dimaksud ini yang sering itu suara teriakan dari dalam terowongan. Dan selain itu juga konon banyak warga yang mengaku bahwa mereka seringkali melihat sosok hantu tanpa kepala di sana. Nah, sosok ini tuh biasanya hanya diam duduk di rel kereta, tapi dia itu hilang begitu saja. Jadi sosoknya itu hanya terlihat selewat saja. Jadi kalau misalkan kita melihat lagi ke arah yang ada sosok hantu tanpa kepala itu sosoknya tiba-tiba menghilang, guys. Nah, yang unik biasanya sosok ini tuh seringkali menampakkan dirinya ke warga pendatang. Mereka seringkali melihat ada seseorang yang duduk di rel kereta api, tapi orangnya itu tanpa kepala. Dan bahkan di cerita lain dikatakan bahwa sosok itu biasanya menampakkan diri ke warga-warga yang ada di sana. Dan setelah dia menampakkan diri, dia akan menanyakan tentang keberadaan kepalanya yang hilang. Ini tuh mengingatkan aku dengan salah satu kisah yang ada di Bandung tentang jalan yang angker. Tapi aku lupa nama jalannya, jadi kalau misalkan kalian mau nonton, kalian boleh klik yang ini ya.
So guys, itulah kisah tentang tragedi Peledang yang terjadi tahun 2000. Yang bagaimanapun tragedi ini tuh merupakan salah satu tragedi yang bisa dibilang sangat tragis. Dan bahkan tragedi itu menjadi sebuah catatan sebagai salah satu tragedi perkereta apian Indonesia yang paling tragis. Dan mari kita doakan untuk para korban, mudah-mudahan mereka semua ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. So guys, itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan kalau misalkan kalian belum like, jangan lupa di like lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga. Oke, segitu saja. Sampai jumpa di konten selanjutnya guys.